Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Duduk. Duduk. Hei. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Jambi beserta seluruh jajaran. Kita doakan Pak Wali sehat, istiqomah iman dan Islam. Semoga dengan pemimpin yang peduli kepada agama, Kota Jambi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang sama kita hormati seluruh pengurus pengajian penerangan, pengurus Masjid Hidayatullah, hadirin hadirat semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita luruskan pikiran kita. Jangan kita menganggap kita sedang menolong masjid. Kalau kita menganggap kita menolong masjid, seakan-akan kita yang tinggi, kita yang hebat, masjidnya yang minta tolong. Padahal kata Allah, wa annal masajida lillah. Masjid ini milik Allah. Masjid milik Allah, bukan milik pengurus. Masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nolong masjid, kita sedang menolong diri kita sendiri melalui masjid. Saya ulang sekali lagi, kita sedang menolong diri kita sendiri melalui masjid. Pertama, dengan menolong masjid ini kita sedang mendapatkan doa dari para malaikat. Doa dari orang pulang haji, pulang umrah makbul. Doa dari alim ulama, kiai, tuan guru makbul. Tapi ada doa yang paling makbul, doa dari makhluk yang tidak pernah berdosa. Itu adalah doanya malaikat. Dan kalau kita tolong masjid ini, kita mendapatkan doanya malaikat insyaallah. Ini Ustadz Somad dapat dalilnya dari mana? Dari Sahih Al-Bukhari. Karena setiap subuh Allah mengirim malaikat, malaikatnya berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah kasihlah dia ganti. Jadi di antara kita yang ramai di masjid ini, yang baru dapat doa malaikat itu baru Pak Wali. Kita belum dapat lagi. Mau dapat doa malaikat? Mainkan kotak. Ibu-ibu yang lupa bawa duit tak masalah, karena kotak ini tidak ditutup atasnya. Silakan masuk cincin, gelang, rantai, dompet, STNK, BPKB, surat tanah, masukkan semua. Bagi yang sudah memasukkan duit ke kotak dan ke sorban, itu dapat doa malaikat. Bagi yang kotaknya sudah lewat dan dia belum juga mengeluarkan duit, dapat juga doa malaikat. Apa doa malaikatnya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Yang udah lewat tadi kotak, nggak mengeluarkan duit, binasalah kalian. Bukan kata saya, kata malaikat. Nah, maka yang tidak ngasih duit, siap-siap nanti pulang binasanya. Biasanya dia dari kecil-kecil dulu. Misalnya sendal hilang, habis itu helm hilang, lama-lama laki hilang. Nggak percaya, coba aja. Ini bukan saya yang ngomong, ini hadis Nabi. Percaya sama hadis. Yang nggak percaya, cobalah. Silakan kotak itu lewat dan jangan diisi. Tengok nanti.
Ustadz Somad ini ngomong aja nakut-nakuti dia sendiri nggak ada ngasih. Saya mengasih 100 sak semen. Jangan kalian tepuk tangan, keluarkan duit. Berapa harga 1 sak semen di Jambi? 70 kali 100, banyak juga itu. Saya wakafkan, tolong belikan nanti ke semen. Wakafnya untuk almarhumah emak saya dan almarhum ayah saya. Mudah-mudahan mengalir amal jariah untuk kedua orang tua saya. Duit. Takbir itu untuk ngusir setan. Karena bisa jadi pas mau mengeluarkan duit kata setan jangan. Makanya kalau ada kawan yang melarang, nggak usah, Pak Wali kan udah ngasih. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang udah bersedekah diganti Allah. Yang belum bersedekah dibukakan Allah pintu rezeki insyaallah. Ini yang pertama. Allahumma a'ti mumsikan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah ganti. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang yang tak bersedekah binasakanlah dia. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita insyaallah. Amin. Yang kedua, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Makanya orang-orang tua kita dulu mau berangkat haji sedekah, anak nikah sedekah, anak akikah sedekah, pindah rumah sedekah, motor baru sedekah, mobil baru sedekah, rumah baru sedekah, bini baru. Yang lama meninggal. Ibu ini mau marah aja pula. Kenapa orang dulu suka bersedekah? Karena sedekah itu menolak bala. Berangkat dari rumah, yang mau kuliah, yang mau kerja, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ditakdirkan Allah hari itu menabrak seekor kambing. Menabrak seekor kambing. Berapa harga kambing? 3 juta. Sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal 3 juta aja lah. Sebetulnya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz hari itu menabrak seekor kambing. Lalu kemudian dia bersedekah 100.000, maka ditolak bala yang 3 juta dengan kemuliaan 100.000. Kenapa bisa begitu? Padahal harga kambing 3 juta, dia sedekah 100.000, kok bisa hilang? Karena kelipatan. Kamathali habbah, 1 biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 1 cabang jadi 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dilipat gandakan Allah lebih banyak. Wallahu wasi'un alim. Jadi sedekah itu walaupun kecil menolak bala. Mudah-mudahan dengan sedekah kita ini dijauhkan Allah kita dari bahaya, malapetaka, bencana dan musibah. Pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin dan seterusnya. Kalau ada orang lagi sedekah, kotak jalan, sorban jalan, pura-pura khusyuk dengan ceramah biar supaya kotak lewat. Ingat, duit itu akan keluar dengan caranya sendiri. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit aja, saraf kejepit. Tak ada angin, tak ada hujan, sakit aja, kanker otak. Tak ada angin, tak ada hujan, sakit aja, pasang cincin. Orang cincin di tangan, ini cincin di dada. Tolong kalau saya ceramah kebetulan penyakitnya sama, jangan tersinggung. Kadang orang ini kalau dengar ceramah, kayaknya Ustadz Somad ini nyindir aku aja nih kan. Dengar ceramah Ustadz Somad itu kuncinya 1, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Wah, takut orang ini mati.
Duit yang ditahan akan keluar dengan caranya sendiri. Pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ayam belum bekokok dia udah bangun. Zaman dulu orang bekokok dulu, ayam baru bangun. Zaman sekarang ayam belum bekokok dia udah bangun. Ayam belum tidur, ayam sudah tidur, dia belum juga pulang kerja. Subuh tinggal, zuhur melayang, asar meeting, maghrib di jalan, isya tak sembahyang, makan tak sempat, anak tak jumpa, bini tak jumpa. Duit dapat hanya sekedar mampir di rekening, setelah itu diambil dokter spesialis. Mohon maaf Pak Dokter. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang zaman dulu sebelum pergi kerja masih sempat sarapan sama anak istri, zuhur masih sempat sembayang, nanti sebelum asar sudah pulang, maghrib berjamaah dengan jiran kawan tetangga. Orang sekarang sebelum subuh sudah berangkat, macet di jalan, subuh tinggal, sampai di kantor meeting tak sempat makan siang, habis itu kerja rapat keluar kota sampai petang, pulang kerja anak bini sudah tidur. Ingat, ada peraturan pemerintah, istri yang tak dipakai 2 tahun akan diambil oleh negara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau tidak hati-hati kita hidup ini, yang dikejar ini apa besti? Lahir ke dunia tidak bawa apa-apa. Ada yang lahir bawa ATM? Enggak ada. Mati meninggalkan dunia tidak bawa apa-apa. Ada yang mati bawa surat tanah? Enggak ada. Lahirnya enggak bawa apa-apa, matinya enggak bawa apa-apa. Maka selama di dunia ini sempatkanlah mencari apa-apa supaya dia menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang udah bersedekah diberikan Allah kebaikan berkah rezekinya. Yang belum bersedekah, kotak itu jangan simpan dulu, lewat-lewatkan aja dulu sekali. Kenapa jamaah ini tidak memasukkan duit ke kotak? Jangan suuzon, saya husnuzon. Mereka langsung transfer banking. Tolong buatkan kris, QRIS, cara membacanya kris. Buatkan kris, tempel di pintu, tempel di warung kopi, tempel, di bawah kris itu tulis, sedekahlah untuk Masjid Hidayatullah. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Cocok? Mantap? Nah, scan. Nanti di lampu merah bagikan gratis. Tempelkan ke mobil orang. Nah, kalau dia bilang nggak boleh di mobil saya, tempelkan ke kening dia. Untuk menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan cara ini cepat selesai masjid kita ini insyaallah. Yang ketiga, dawu mardakum bis sadaqah, obati kamu yang sakit, yang ada penyakit, berobatnya dengan apa pula somat? Berobat dengan sodakoh. Berobat ke dokter sudah, berobat ke dukun udah, jangan. Berobat makan herbal sudah, belum juga sembuh. Ada satu kata Nabi, hadisnya sahih, dawu mardakum bis sodakoh, berobatlah dengan sodakoh. Sudah terbukti atau belum? Selesai saya ceramah tentang hadis dawu mardakum bis sadaqah, pas di parkir dekat mobil datang jamaah. Ustadz, yang Ustadz ceramahkan tadi terjadi pada keluarga saya. Gimana ceritanya Pak? Biar enak kita cerita, bagus kita mampir di tempat sate Pak Ustadz. Iya, gimana ceritanya? Istri saya kena penyakit kista di dalam rahimnya. Kistanya sebesar duit logam. Kata dokter, kistanya ini dicopot, nanti rahimnya ikut tanggal. Kalau rahimnya tanggal, berarti dia tidak bisa hamil, maaf, tak bisa mengandung lagi.
Ibu rahimnya akan dicopot karena kista ada di dalam. Kalau dioperasi, rahimnya hilang dan tak bisa mengandung. Mendengar itu istrinya menangis, suaminya senyum. Kenapa suami senyum? Kalian tanyalah sama yang orang senyum-senyum ini. Rupa, alah yang senyum yang lajang pula, macam tahu aja kalian. Satu aja belum. Rupanya istrinya tahu tentang hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Akhirnya dia bersedekah anak yatim, bersedekah masjid, bersedekah musola, bersedekah. Dibawa lagi medical check up, dicek, di ronsen, diperiksa. Kata dokter, itu kistanya mengkerut, mengecil, hilang. Dan dokternya nanya, makan apa? Enggak ada makan apa-apa, tetap makan nasi gemuk. Enggak ada makan khusus, enggak ada. Lalu kemudian kata dokter, ini kistanya sudah mengecil hilang, ibu tidak perlu operasi, dan ibu bisa hamil, bisa punya anak lagi. Istrinya tersenyum, suaminya menangis. Batal program. Mudah-mudahan ibu semua sehat walafiat. Ini tidak berlaku hanya pada penyakit kista, pada penyakit apa saja. Bersedekah untuk Masjid Hidayatullah, niatkan sedekahku ini untuk kesembuhan anak, istri, suami, menantu, cucu, kawan, sahabat. Mudah-mudahan dengan sedekah ini disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada buku judulnya bahasa Arab Gharaib wa Taraib Sa'ah wa Sa'ah, ditulis oleh Abu Amr al-Misri, orang Mesir. Rupanya ada orang Saudi Arabia, orang kaya, sakit, pergi ke Amerika. Kata dokter di Amerika, pulang ke rumah makan enak, tidur enak. Ibu sama bapak nanti kalau pergi ke rumah sakit, lalu dokter bilang pulang ke rumah makan enak, tidur enak, itu artinya paham aja lah, paham enak. Tak lama lagi shadaqallahul azim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat dia hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Dia bersedekah. Medical check up terakhir, pergi lagi ke Amerika. Kata dokter, kamu makan apa? Kata dia, saya tak ada makan apa-apa. Minum apa? Biasa minum air putih. Penyakit kamu sudah hilang, sehat walafiat. Ini beberapa bukti yang nyata, baik dari buku maupun kisah nyata, bahwa kebenaran mukjizat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga jamaah yang komplain, saya udah sedekah kok nggak sehat-sehat Pak Ustadz. Rupanya pas ditengok-tengok sedekahnya 2.000 pula mau sehat, penyakitnya kanker. Sedekah 2.000 itu hanya bisa untuk penyakit tersumbat air kencing. 2.000, sekarang pun kencing udah 3.000. Berikutnya yang keempat, shadaqatus sirri tadfa'ul maitatassu, sedekah menolak mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khatimah. Kalimat terakhir yang keluar dari mulut kita, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Di antara supaya dapat husnul khatimah adalah dengan cara bersedekah. Jadi jangan katakan saya nolong masjid, enggak, saya bantu Masjid Hidayatullah, bukan. Tak kita tolong pun masjid ini akan selesai juga. Tapi kita sedang menolong diri kita sendiri supaya mati husnul khatimah. Saya kalau jumpa sama kiai-kiai, jumpa sama habib-habib, pas salaman minta izin, kiai kasih saya nasihat. Apa kata dia? Berdoalah supaya mati husnul khatimah. Tak ada gunanya amal kita banyak kalau mati su'ul khatimah. Last, terakhir kali, garis finish, kita mau mati dalam keadaan mulut, hati, pikiran kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khtim lana bi husnil
khatimah wala takhtim alaina bisu'il. Salah satu yang paling manjur untuk husnul khatimah adalah dengan cara bersedekah. Ini Ka'bah, di samping Ka'bah ada makam Ibrahim, ada orang meninggal di belakang makam Ibrahim sedang sujud terakhir pakai kain ihram. Inilah kematian yang paling mantap, tidak bisa disetting. Jangan buat konten gini nanti di belakang. Di dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, di tanah suci dengan pakaian ihram, baru selesai umrah, pas sujud terakhir. Tempat yang paling mulia adalah Makkah. Waktu yang paling mulia waktu sedang umrah. Ibadah paling mulia ibadah tawaf, dan tempat momen paling mulia sedang bersujud. Meninggal anak muda, datang orang menemui emaknya. Itu anak ibu? Iya. Dia ulama? Bukan ulama, dia manusia biasa. Tapi kenapa dia punya kelebihan bisa meninggal husnul khatimah di sujud terakhir? Setelah beberapa hari meninggal, datang seorang perempuan membawa anak yatim, mengatakan anak ibu ini mengasih sepertiga gajinya untuk anak yatim. Rupanya dia meninggal husnul khatimah karena sedekah. Mana tahu nanti suami ibu meninggal, beberapa hari setelah itu datang perempuan bawa anak yatim. Bukan istri dia, bukan. Ini saya tengok curiga aja. Kalau tuan pergi ke Palembang, jangan lupa membeli kubis. Kalau kertas sudah datang, itu tanda waktu sudah mau habis. Kertas peringatan, Ustadz jangan lama-lama, cepat kita cabut gitu. Karena kita tengok nggak ada perkembangan di sedekah katanya. Jadi kalau kita mau mati husnul khatimah, maka kita tolonglah selesai pembangunan masjid ini insyaallah. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala, meminta kepada Bapak Ibu semua, tolonglah selesaikan Masjid Hidayatullah ini. Karena kalau sampai ini tak selesai, ini saya mempertaruhkan nama baik saya ini. Kalau tak selesai ini, kami berdua sama Pak Wali malunya minta ampun. Saya enggak terlalu malu, kadang-kadang saya pulang ke Pekanbaru. Beliau yang ada di sini terus. Apa kata orang? Itu Masjid Hidayatullah yang kemarin Pak Wali udah datang nggak selesai juga kata. Tolong jaga Pak Wali kita ini ya. Siap? Jangan siap aja, selesaikan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan. Saya kalau ditanya orang, pernah Ustaz ceramah di Masjid Hidayatullah? Saya tanya dulu, mana fotonya? Ini fotonya, udah siap? Udah. Oh pernah saya bilang. Pernah Ustaz ceramah di Hidayatullah? Yang mana itu? Ini Pak Ustaz. Belum selesai juga? Belum. Macam-macam pernah, tapi kayaknya Hidayatullah yang lain itu saya bilang. Berikutnya yang kelima. Seandainya orang-orang yang mati, sesudah mati masuk ke liang lahat, orang yang ada di liang lahat itu ditanya Allah, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, maukah kalian hidup lagi? Wah, menyaut orang mati ini. Menjawab orang mati ini. Jawabannya ada dalam Al-Quran. Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah aku hidup walaupun sehari, tak bisa sehari setengah hari, tak bisa setengah hari seperempat hari, tak bisa sesaat, hidupkan aku. Kata Allah, kalau kau kasih hidup kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Rupanya orang yang mati itu waktu ditanya Allah, hai orang mati, mau kau hidup lagi? Mau. Kalau ku hidupkan kau, kau mau apa? Jawabannya cuma satu, mau bersedekah. Nggak ada dia bilang, hidupkan aku lagi, aku mau haji ke Baitullah. Tak ada. Hidupkan aku lagi, aku mau nikah lagi. Nggak ada. Hidupkan aku lagi, aku mau. Nggak ada. Mereka permintaannya cuma satu, hidupkan aku lagi, aku mau bersedekah. Maka sebelum kita mati, maka bersedekahlah. Mudah-mudahan. Tolong Pak, tuliskan nomor rekening transfer, takut saya lupa. Udah tulis? Sampai mana tadi? Hilang pula bahan. Berikutnya yang
6. Saya urutkan. Mati, habis mati masuk liang lahat, habis itu yang keenam bangkit dari kubur. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bangkit dari kubur. Ketika bangkit dari kubur, tak ada atap, tak ada kubah, tak ada tenda, tak ada rumah. Kita panas sejengkal dari ubun-ubun matahari. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai sepinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai sedada, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai kepala. Tapi ada orang yang tidak kepanasan. Siapa dia? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sodakoh. Jadi kalau sodakohnya macam Pak Wali tadi 10 juta, itu nanti naungannya cor macam inilah. Ini 10 juta. Kalau yang 100 sak semen, macam mana lah 100 sak ya? Yang mana Pak? Kata Bapak itu katanya 100 sak. 100 sak itu ini, karena belum ada semen luar lagi. 100 sak. Kalau yang ngasih tadi 100.000, itulah tenda itu. Itu tenda. Tenda pemerintah pula tuh. Yang 100.000. Kalau yang 10.000 tadi, itulah yang tempat pangkalan ojek tuh. 10.000. Kalau yang 2.000, itulah kardus. Kalau nampak nanti di padang mahsyar ada yang begini-gini kan kardus bilang, kau yang 2000 dulu kan belum? Jadi mudah aja nandainya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti nampak saya nanti di padang mahsyar, tenang aja, jangan heran, kami 100 sak. Ini Ustaz Somad ini ngomong begini hilang pahalanya ini. Bukan untuk saya udah hadiahkan untuk mak saya. Kecuali untuk saya. Yang untuk saya mungkin udah hilang, tapi untuk emak saya, untuk ayah saya udah sampai. Dan dia pasti mendoakan saya, anakku kata dia. Kita akal ini kita pakai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah, berikutnya yang ketujuh. Habis sudah berjemur di padang mahsyar, dipersilakan masuk ke dalam surga. Dan di surga ada pintu namanya Babur Rayyan untuk yang puasa. Ini yang puasa hari ini dapat Babur Rayyan. Hari apa hari ini? Hari Senin. Ustaz Somad nggak puasa? Tidak puasa. Loh, Ustaz kan penceramah, kok nggak puasa? Saya musafir. Saya mau pulang ke Pekanbaru ini. Mubazir lah puasa. Ini makanan banyak, tengok. Kuih ada semua. Apa kita puasa kan? Nah, ada namanya babul jihad. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita Hamas yang berjuang di Gaza, Palestina. Babul jihad. Ada namanya babus sholah untuk orang yang rajin tahajud malam, qiyamul lail, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha, isyraq, awabin. Tapi ada satu pintu namanya babus sadaqah. Inilah untuk mereka yang sudah memberikan 10 juta dan 100 sak semen tadi. Masuk nanti. Pas dipersilakan oleh malaikat, salamun qaulam mir rabbir rahim. Tiba-tiba nampaklah orang Jambi, 2 orang di situ. Wali kota sama Abdul Somad. Masya Allah. Pas ditanya sama malaikat, yang lain mana? Sudah masuk duluan. Rupanya orang ini diam-diam dia. Mereka nggak tahu diketahui orang. Pas tengah malam dia bangun tahajud, diambilnya handphone, ditransfernya langsung. Oh, transfer. Rupanya karena terlalu mengantuk, salah pencet. Rencana mau ngirim 1 juta, terpencet nolnya 7. Terkirim 10 juta. Pagi itu bengkak biji mata, nangis. Ditanya kawan, kau menangis tahajud tadi malam? Iya. Karena takut sama Allah? Enggak, salah pencet. Mudah-mudahan semuanya salah pencet. Takut orang ini mengaminkan. Sebagaimana kita berkumpul di Masjid Hidayatullah ini, mudah-mudahan nanti kita berkumpul di surga Jannatul Firdaus. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semuanya langsung masuk surga. Ada juga yang pesawatnya tidak direct, tak langsung, tapi transit dulu di neraka jahanam. Mudah-mudahan kita yang tidak transit. Bagaimana cara memadamkan neraka jahanam ini? Ini yang ke-8. Shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah memadamkan murka Allah kama yutfi'ul ma'an nara. Sebagaimana air memadamkan api, begitulah padamnya api neraka karena sedekah. Mudah-mudahan kita yang silap, yang salah, yang berzina, yang minum khamar, yang mencuri, yang garong, mengganggu bini orang, mengganggu laki orang, segera bertaubat, berhenti, dan ditutup dengan sedekah. Mudah-mudahan kita tidak masuk neraka insyaallah. Berikutnya yang ke 9. Yang nyari marah, Bu. Ada 3 orang terjebak di dalam gua batu, hujan gerimis, masuk dia ke dalam gua, tiba-tiba bergelinding batu besar, tersumbat pintu, tertutup mereka di dalam. Lalu kemudian yang satu orang ini berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu, bukakan pintu gua ini berkat sedekahku. Aku punya pembantuku belum mengambil gajinya aku belikan ke kambing, kambingnya beranak pinak. Setelah itu pembantuku datang, ku panggil dia, pembantuku, iya, dulu kau belum mengambil gaji? Belum. Gaji kau sudah aku belikan kambing. Itu kambing itu punya kau semua. Datang pembantuku itu, diambilnya semua kambing itu, satu pun tak disisakannya untuk aku. Memang parah juga pembantuku ini. Aku ikhlas karena engkau ya Allah, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis sahih. Terbuka pintu gua, berdoa, bertawassul dengan sedekah. Inilah dalil boleh berdoa dengan tawassul. Jadi saya boleh berdoa, ya Allah, berkat sedekahku 100 sak kemarin di Masjid Hidayatullah Jambi, jadikanlah anakku penghafal Quran, jadikanlah keluargaku sakinah mawaddah warahmah, jadikanlah aku mati husnul khotimah. Boleh apa tak boleh? Itu dalilnya, boleh. Tapi kalau bisa jangan di depan orang banyak, takut kita ria. Maka waktu kita sendiri tengah malam, kalau di depan orang banyak, baca tapi jangan keluar suara, supaya yang tahu hanya kita dengan Allah. Apa yang kau doa tadi? Aku ingin pula ikut doamu. Aku minta jodoh. Terus kata Ustaz Somad, tawassul pakai sedekah. Apa yang kau bilang? Ya Allah, berkat sedekahku 2000 kemarin, jadikanlah dia jodohku ya Allah. Andailah Allah membukakan hijab, dibukakan Allah hijab, ditunjukkannya respon malaikat mendengar doamu itu. 2000. Mau minta anak yang soleha, cantik, hafal Quran, tamat pondok, kaya raya, anak bangsawan. 2000. Kata malaikat, kau serius nih? Kata malaikat, naikkanlah sedikit. Gak apa-apa Pak Ustaz. Berapa? 2500. Kira-kira yang 9 ini bisa diingat? Ingat baik-baik, karena mungkin ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Bagi yang tidak ingat jangan khawatir, karena ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Terima kasih segala perhatian. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan kota Jambi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Pak Wali diberikan kekuatan istiqomah dan amanah, jamaah pengajian penerangan supaya diberikan kebaikan, kebersamaan, bersaudara di jalan Allah. Masjid kita ini cepat selesai dan kita bisa nyaman beribadah. Al-Hazihiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.